Masalah pencernaan merupakan salah satu masalah yang paling banyak dikeluhkan oleh para pemuda-pemudi kita kalau sedang berobat ke rumah sakit, ke klinik, ataupun yang mungkin Anda rasakan saat ini. Mulai dari mual, muntah, nyeri perut, BAB-nya susah, atau BAB-nya mungkin ada darahnya, dan lain-lain seperti itu. Banyak sekali penyebab yang dapat menyebabkan hal itu. Misalnya yang paling sering deh untuk para pemuda-pemudi kita sekarang, kayak sakit perut karena nyeri ulu hati, nyeri di lambung, ya kan, karena asam lambungnya mungkin tinggi yang disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur. Apalagi gaya hidup zaman sekarang yang banyak coffee shop, banyak minum kopi, seperti itu. Apalagi bisa juga dipacu dengan tingkat stres yang tinggi yang dapat menyebabkan keluhan pada organ pencernaan. Selain itu, penyebab dari gangguan pencernaan itu juga bisa dari infeksi. Nah, infeksi tersebut disebabkan oleh adanya bakteri atau lainnya yang menginfeksi di bagian saluran pencernaan yang dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti tifus dan lain-lain. Nah, itu pun perlu evaluasi dan pengobatan lebih lanjut di rumah sakit. Atau mungkin sekarang itu juga lagi banyak dibahas ya tentang gangguan cemas atau ansietas yang dapat berhubungan atau mengganggu dari sistem pencernaan kita yang nantinya akan menyebabkan kita itu jadi kurang produktif, produktivitas kita terganggu seperti itu. Ataupun ada gangguan lain tuh yang perlu dievaluasi, seperti misalnya evaluasi lebih lanjut di rumah sakit, seperti misalnya konstipasi atau susah BAB yang berkepanjangan. Lalu juga adanya gangguan pada BAB-nya juga ada darahnya, lalu juga muntah-muntahnya ada darahnya, dan lain-lain, atau adanya perubahan warna, itu pun harus dievaluasi lebih lanjut. Seperti itu. Nah, untuk mencegah terjadinya gangguan pada pencernaan pada perut kita, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah menerapkan PHBS. Pasti pernah dengar kan teman-teman, PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Nah, ada banyak tuh beberapa indikator yang harus kita ikutin. Tapi daripada pusing, yang pasti harus kita lakukan adalah: 1. Mencuci tangan di air mengalir, mencuci tangan dengan sabun, lalu juga memastikan makanan yang mau kita makan itu higienis atau kebersihannya itu terjaga. Jadi tidak ada bakteri atau yang lainnya yang dapat menginfeksi di bagian pencernaan kita yang menyebabkan kita sakit, seperti itu. Selain itu juga olahraga teratur ya, melakukan pola hidup makanan yang teratur, seperti itu, makan-makan yang bergizi ya, jangan terlalu makan yang terlalu banyak asam, jangan terlalu banyak pedas, jangan makan yang berlebihan ya. Selain makan berlebihan itu, selain dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan, di kemudian hari juga dapat menyebabkan pada gangguan sistem organ yang lain, seperti itu. Nah, yang pasti kita harus selalu berpikir positif, karena pikiran itu juga bisa mempengaruhi sistem dari pencernaan, seperti itu. Dan juga jangan ragu-ragu kalau misalnya nanti teman-teman ada gejala yang saya sebutkan tadi mungkin, lalu mungkin sekarang merasakan ada yang kurang baik atau ada yang aneh rasanya. Nah, cepat-cepat yuk segera periksa ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit kita akan evaluasi tuh, kita akan periksa, kita akan tata laksana atau kita akan obati, sehingga teman-teman nanti dapat produktivitasnya dapat makin baik, dapat makin meningkat, dan hidup dengan nyaman. Seperti itu. Ya, untuk beberapa pemeriksaan medis terkait pencernaan ada berbagai macam hal yang akan kita lakukan untuk pemeriksaan. Yang pasti salah satunya adalah anamnesa dan pemeriksaan fisik. Nah, anamnesa itu pasien akan ditanya sejujurnya mengenai keluhannya yang akan dirasakan. Nah, di sini teman-teman harus jujur, nggak boleh takut. Pokoknya semua apapun yang teman-teman rasakan, apa teman-teman alami atau keluhkan, teman-teman langsung bilang jujur aja sama dokternya. Jadi kita sebagai dokter pun tahu jelas, oh ternyata arahnya ke sini dan tidak ada misdiagnosis. Jadi teman-teman juga harus jujur ya tentang riwayat kesehatannya teman-teman. Dan ini juga untuk kebaikan teman-teman sendiri. Selain anamnesis tadi, kita juga akan melakukan pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik itu kita akan lihat apakah ada gangguan di pemeriksaan fisiknya, dan gangguan itu mengarah ke bagian tubuh yang mana, seperti itu. Selain dari pemeriksaan fisik dan anamnesis tadi, kita juga akan melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Yang pasti pemeriksaan penunjang yang
sangat mendukung dari diagnosis dong, seperti itu. Jadi ada beberapa pemeriksaan penunjang yang akan kita bisa lakukan, yaitu salah satunya adalah pemeriksaan darah. Nah, di pemeriksaan darah ini akan kita lihat itu apakah ada infeksi atau mungkin ada bakteri tertentu yang menginfeksi dan lain-lainnya. Selain pemeriksaan dari darah sendiri, kita juga bisa melakukan beberapa pemeriksaan lain seperti endoskopi. Nah, endoskopi ini adalah untuk melihat gangguan pada anatomi ya secara langsung seperti itu. Nanti sudah ada dokter ahli yang melakukan. Lalu juga selain itu juga kita ada pemeriksaan radiologi ya, beberapa pemeriksaan radiologi. Ada salah satunya adalah USG ya. Mungkin teman-teman pernah lihat juga kan USG, nanti pakai alat dilihat, atau juga CT scan abdomen untuk melihat gangguan, apakah ada gangguan secara anatomi seperti itu. Dan semuanya ini bisa loh dilakukan rumah sakit Pantai Rapih. Jadi teman-teman tinggal datang aja, tinggal duduk, periksa, katakan sejujurnya apa keluhannya, dan semua sudah kita siapkan. Seperti itu. Kurang lebih begitu serangkaian dari pemeriksaan fisik, dari keluhan, pemeriksaan, dan pemeriksaan penunjang yang akan kita lakukan di rumah sakit ini. Jadi teman-teman, yuk, nggak usah takut, periksain diri kamu sekarang kalau emang kamu ada gangguan, dan ceritakan sejujurnya. Ceritakan apa yang kamu rasakan sejujurnya tanpa harus takut, seperti kamu cerita kepada seorang sahabat, karena Rumah Sakit Pantai Rapih, sahabat untuk hidup sehat.